Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Limbah medis tersebut terdiri dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia kadaluarsa tumpahan atau sisa kemasan, limbah radioaktif, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, limbah tabung gas atau kontainer bertekanan. Untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun, pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan 6 langkah sebagai berikut. 1. Pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung B3 untuk mengurangi penumpukan bahan kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Pisahkan dan wadahi sesuai jenis dan karakternya. 2. Penyimpanan. Simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan, simbol, dan label. Simpan limbah medis sesuai waktu yang ditentukan. Buat catatan dan laporan penyimpanan limbah medis. 3. Pengangkutan. Angkut limbah medis dengan kendaraan bermotor sesuai aturan yang berlaku. 4. Pengolahan. Lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau panas, insinerator, autoklaf, microwave atau iradiasi frekuensi radio. Atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal seperti ekapsulasi, inertisasi, desinfeksi kimiawi atau teknologi biologis. 5. Penguburan. Penguburan dapat dilakukan apabila tidak tersedia pengolah limbah medis. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Penimbunan. Timbun limbah berupa abu insinerator pada fasilitas penimbunan saniter atau terkendali atau akhir limbah medis berizin. Lakukan proses penimbunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada masa pandemi COVID-19, limbah infeksius wajib dikelola dengan baik. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat secara luas, upaya pengelolaan limbah medis yang baik dan benar bisa berjalan efektif, cepat, dan aman. Yaitu, mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis di dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, limbah sitotoksis, termometer dan tabung rusak, serta limbah radioaktif. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan Fasyankes, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, pengolahan limbah dan teknisi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengolahan limbah medis merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan karakteristik limbahnya. Pengolahan limbah medis dengan karakteristik infeksius misalnya dapat dilakukan dengan sterilisasi, autoklaf, atau microwave. Sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan needle pit atau sumur jarum dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengurangan pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, atau pengumpulan, hingga pengolahan, atau penimbunan, atau pemanfaatan limbah medis. Beberapa hal yang direkomendasikan dalam pengelolaan limbah medis adalah lakukan pengurangan atau pembatasan dan tata kelola barang, pemilahan limbah sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya, penggunaan kembali atau daur ulang, insinerasi dengan panas yang optimal, atau penggunaan teknologi alternatif selain insinerasi. Dapat juga kerjasama dengan pihak ketiga pengolah limbah yang berizin, serta memenuhi tata cara proses perizinan pengolahan limbah B3.
Bang, ini tabung gasnya berapa kilo ya Bang? Kalau berat tabungnya 40, kalau isinya 50 kilo. Makanya 3 tabung. 3 tabung dia Bang ya? Buat ganti-gantian. Ini yang satunya yang mana? Kalau lebih dari 1 jam biasanya isinya bakalan beku. Jadi kalau udah beku diganti ke tabung selanjutnya. Makanya harus ada yang standby. Atau seluruhnya dia ada 2 pembakaran. Jadi ada burner 1 dengan burner kedua. Kalau burner 1 buat pembakaran sampah padatnya, kalau burner kedua buat pembakaran asapnya. Biar hasil asapnya itu udah steril, udah bersih. Jadi kalau temperatur buat pembakaran burner 1 dia 1000 derajat. Kalau buat pembakaran burner 2 dia 1200 derajat. Bang, ini di belakangnya masih ada alat-alat juga? Kalau alat nggak ada, paling sisa cerobong sama bak striper. Bisa ditunjukkan? Silahkan. Pertama ini bak buat ngambil air buat menyemprotkan nanti striper. Jadi nanti airnya akan keluar dari sini. Jadi itu buat pancitan air biar asap nggak terlalu hitam, nggak terlalu panas. Jadi dia akan hidup dari sini. Nanti di dalam ada mesinnya. Jadi hasilnya nanti akan disemprotkan dari situ dan hasil air akan keluar dari sini. Terus karena kan ini air sisa, jadi nanti akan dialirkan ke ipal. Setelah si pengolahannya. Jadi dalam ini ada media yang biasanya disebut sebagai media sarang tawar. Jadi dari ipal awal nanti akan lari ke ipal utama di sana. Nah, Sana. itu ipal utamanya ada di sana. Jadi dari seluruh pembuangan akan lari ke sana nantinya. Dan ini ada cerobong. Cerobongnya tingginya sekitar 14 meter. Jadi ini cerobong asapnya. Mungkin yang di belakang ini aja yang bisa dijelaskan.